Nusron Wahid kan tahu siapa Ahlul Bait yang dimaksud oleh Rasulullah. Kenapa dia plesetkan? Keturunan Nabi ini, Habib ini loh, dia kan tahu. Ini Nusron Wahid itu kemarin membiayai Rumel Abbas tuh, yang kemarin ditipu sama Rumel Abbas. Itu Nusron Wahid tuh. Kayak gitu jadi menteri. Makanya galak sama Abuan ya, karena ini jangan-jangan ada request dari sesembahannya para Habib itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar baru untuk para mukibin yang selama ini membela mati-matian Ba'alawi. Apa yang kita dapat selama ini dengan ngototnya kita membacking kemana si Habib ini sholawatan atau ngisi ceramah yang selama ini sudah ditolak oleh orang-orang banyak. Banyak kiai yang sudah pada dukung tesis Kiai Imad, sementara klan Ba'alawi yang membela ya itu saja yang vokal di media massa. Tapi mukibin akut Dobolowi Jongos perlu tahu, mereka ini membela ini tidak cuma mendapatkan pepesan kosong belaka, tapi di belakangnya kita tidak tahu. Tetapi sekarang sudah terbuka sedikit demi sedikit kedoknya siapa yang benar-benar begitu mati-matian membela Ba'alawi. Ternyata ada ininya. Nah, untuk tahun ini, tahun 2005, Jongos Habib mukibin akut yang membela mati-matian Ba'alawi harus membuat atau merubah strategi. Jangan mendapatkan pepesan kosong doang dong. Sementara yang ada di YouTube ini ada mendapatkan imbalan, dan itu jumlahnya nggak main-main, nggak cuma 100.000, 200.000 sampai ratusan juta. Nah, ini kan menguntungkan kalau mukibin Ba'alawi yang akut ini, yang mati-matian bahkan sering di garda depan untuk membackup Ba'alawi. Rubahlah strateginya. Siapa tahu beruntung juga menghasilkan, karena perjuangan membela klan Ba'alawi kan ya tidak harus dengan modal dewek. Tentunya kita harapkan juga ada hasilnya. Tuh lihat yang banyak di media massa ini, kita nggak perlu sebut satu persatu. Ini ada dari oknum Ba'alawi ini duitnya karungan. Kemudian ada lewat ke seorang menteri konon ini, lantas dari menteri ini turun ke yang pembela Habib selama ini. Hasilnya lumayan. Nah, kalau cuma kita bela-bela doang, bahkan nggak tidur meninggalkan rumah untuk menjaga, mengawal dari Habib, dengan modal sendiri, nggak ada hasilnya, cuma dicaci maki oleh pendukung-pendukung Kiai Imad. Nah, sekarang berubah dong. Masa dari tahun Bahala zaman Belanda sampai sekarang mau jadi jongos terus? Bahkan sekarang ini nggak ada hasilnya kecuali caci maki orang banyak. Nah, dirubah dong, seperti mereka ini yang mendapatkan cuan, nggak main-main, bisa untuk beli mobil, bisa untuk cari istri lagi kalau mau, dan ya banyak lagi akomodasi yang disiapkan. Ba'alawi ini kaya, bagaimana nggak kaya? Kemarin aja ini dari
hasil ATM kuburan palsu yang dibikin oleh mereka dalam 1 tahun ini, uangnya ini karungan. Nah ini kalau kita bela-bela begitu-begitu doang, nggak ada hasilnya, ya untuk apa? Nah, kita setengah mati, malam kadang tidak tidur, pergi begitu saja ninggalin bini di rumah. Kadang kita kerja, kita kesampingkan hanya untuk membela Bahlawi dan berkeyakinan kalau mereka ini cucu Nabi. Sekarang sudah terbantahkan, bro. Untuk teman-teman yang jadi jongos, jangan bodoh-bodoh amat. Selama ini kan kita kenal di YouTube ini, di komen-komen. Syarat untuk menjadi mukibin itu apa? Harus goblok. Nah, jangan goblok-goblok. Toh itu yang membela Bahlawi, kamu tahu sendiri hasilnya lumayan. Walaupun dengan tipu sana, tipu sini, menipu gelar akademik, kemudian seolah-olah tampil seperti seorang ahli nasab. Apa enggak keingat setahun yang lalu, kalau nggak salah, ada saudara kita juga yang mukibin ini ada dijanjikan umroh. Saya nggak mau sebut namanya, tapi ya itulah, untuk jongos Bahlawi, budak Bahlawi, ingat harus ada hasilnya. Kalau nggak percaya dari berita mereka ini yang membela selama ini dapat uang, dapat doku, dapat fasilitas dari klan Bahlawi lewat orang kita juga yang konon seorang menteri. Konon, apa perlu bukti? Ini videonya. Lu selama ini kan tahu siapa Ahlul-Bait yang dimaksud Rasulullah. Kenapa dia plesetkan? Keturunan Nabi ini, Habib ini, loh dia kan tahu. Ini Nusron Mahid itu yang kemarin membiayai Rumel Abbas, yang kemarin ditipu sama Rumel Abbas. Itu Nusron Mahid. Ya gitu jadi menteri. Makanya kalah sama Abuan ya, karena ini jangan-jangan ada request dari sesembahannya para Habib itu. Dan udah ketahuan di mana S2, di mana klaimnya kalau saya dengar dari teman-teman ke Jogja UIN Sunan Kalijaga itu nggak ada rekornya, apalagi S3. Dari sini Rumel itu nggak jujur. Namanya Mas Rumel ini itu ngakunya S2 pasca sarjana. Ya saya tahu namanya Ahmad Romli juga dari teman-temannya kan. Tapi ternyata kalau kita cek di PDDikti itu pendidikan terakhirnya itu cuma S1 PAI dari Stein Kudus, sekarang mungkin jadi IAIN mungkin ya. Nah Mas Rumel pengakuannya itu paling enggak sudah mengambil pasca sarjana dari bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya sebenarnya masih sarjana S2 itu. Mengambil S2 ilmu sejarah karena itu klaimnya sebagai sejarawan. Kenyataannya S1-nya PAI dan hanya satu mata kuliah menyinggung sejarah. S2-nya kalau kita cek dari universitas mana saja, kalau pengakuan ke teman-temannya sih dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kenyataannya tidak ada entry dari UIN Sunan Kalijaga periode kan lulus tahun 2012 ya. 2010 ke atas itu nggak ada namanya Ahmad Romli itu. Jadi ya saya merasa ketipu lah gitu. Nah, kalau Mas Rumel setelah gelar validasi cuma satu mata kuliah yang bersinggungan dengan sejarah, padahal pengakuan sejarawan. Kalau S2 kenapa tidak ada di dikti? Kalau S1 ada namanya di dikti, S2, S3 pasti. Nah budak-budak yang membela klan Habib Alwi tapi tidak dibayar, itu minta bayaran ke klan Habib Alwi. Masa Rumel dibayar, kamu para budak nggak dibayar, cuma dimanfaatin doang, dijadikan pion. Dan budak-budak yang dibayar, kalau bayarannya tidak sebesar Rumel, minta kenaikan bayaran. Masa Rumel segini saya tidak, begitu. Jangan mau dihargai murah, masa udah
sudah mengkhianati bangsa Indonesia, mengkhianati negara, masih dibayar moral. Ya minimal dibayar mahal. Ya nggak tahu, murahmu dengan mahalnya saya kan berbeda ya. Dan kalau bagi saya ya angka segitu itu ya bisa dicapai melalui bisnis, nggak perlu mengkhianati bangsa dan negara. Itu kan juga udah bocor juga kan mana-mana bahwa siapa namanya Zaini Opi di apa itu mau ngajukan proposal itu kan bocor itu sudah mungkin hampir 7-8 bulan yang lalu. Kemudian itu di Romli, Mahesa Al-Bantani itu juga, kemudian Wafi, termasuk yang di debat Banten pertama itu, debat yang di Banten yang pertama, bayarannya berapa ya kita juga tahu, intriknya bagaimana, triknya bagaimana itu kan tahu. Ya ditunggu aja kelanjutannya ke depannya bagaimana. Tapi itu saya bikin vlog ini ngebuka nge-spill deti dikit-dikit lah. Itu ya gara-gara Gus Fuad ngebuka duluan, ya saya buka juga dikit-dikit. Ya Nusron Wahid itu kan budak kan, budaknya Habib. Dan coba lihat jejak digitalnya Nusron Wahid tentang Habib Alwi, tentang bagaimana dia membela Habib Alwi, tentang DNA. Kemudian barusan itu juga kalau beliau hadir bersama Anies Baswedan ya, kalau tidak salah ya, serta para Habib itu mengatakan kalau mau berkah peganglah Habib, ikutilah Habib gitu. Ya Nusron Wahid begitu, itu budak itu. Ya begitu ya budak, jangan mau dibayar murah, apalagi gratisan. Kalau dibayar murah minta kenaikan gaji, kalau belum dibayar, kalau nggak dibayar mintalah bayaran untuk Habib Alwi. Mereka duitnya banyak kan. Nah kan sudah kita lihat bersama-sama kan, percaya nggak percaya syukur nggak ya nggak apa-apa. Yang penting jangan bodoh-bodoh amat bro. Ente membela klan Ba'alawi ini musuhnya sudah banyak, nggak dapat hasil apa-apa. Pikir dong, boleh membela tapi ada hasilnya. Seperti yang disebut di video tadi, salam waras, jaga kesehatan, Nusantara Jaya, Pancasila Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.